Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selamita Seviani dengan NIM 2205120418. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk yang pertama mengetahui cara kerja routing dinamik, yang kedua adalah mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Lalu bagaimana pengertian dari dynamic routing? Routing dinamik adalah jenis router yang secara otomatis membuat dan mengelola tabel routing dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan berkomunikasi dengan router lainnya. Protokol routing mengatur interaksi antar komputer untuk saling berbagi informasi routing, yang dapat mengubah isi tabel forwarding secara dinamis berdasarkan perubahan kondisi jaringan. Dynamic routing memungkinkan router mempelajari rute terbaik secara otomatis tanpa intervensi administrator. Untuk macam-macam dari routing dinamik sendiri ada beberapa, yakni ada RIP, kemudian ada IGRP, kemudian ada OSPF dan sebagainya. Namun yang nanti kita akan gunakan adalah RIP versi 2 karena RIP versi 1 tidak mendukung CIDR. Lalu apa itu RIP atau singkatan dari Routing Information Protocol? Merupakan sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2 atau RFC 2453. Kemudian adalah skenario percobaan. Sebelumnya kita akan menggunakan topologi dari routing statik yang telah kita lakukan simulasi sebelumnya, lalu akan diubah ke bentuk routing dinamik. Topologinya sama, kita menggunakan 3 router. Lalu langkah percobaan yang pertama adalah kita buat simulasi jaringan seperti pada gambar. Di sini yang pertama PC 1 kita menggunakan IP 192.168.1.1 dengan gateway-nya adalah 1.62. Kemudian di PC 2 kita menggunakan alamat IP 192.168.1.65 dengan default gateway-nya adalah 1.126. Selanjutnya adalah PC 3. Kita menggunakan alamat IP 192.168.1.253 dengan default gateway-nya adalah 1.254. Untuk server 1 kita menggunakan alamat IP 333333.1. Kemudian default gateway-nya adalah 33T3. Untuk server 2 kita menggunakan alamat IP 434343.1. Default gateway-nya adalah 434343.3. Untuk router 1 setting fast Ethernet yang terhubung ke PC 1 menggunakan default gateway-nya yaitu 1.62. Kemudian terhubung dengan PC 2 menggunakan IP default gateway 1.126 yang terhubung ke router 2 menggunakan IP 112.12.12.1 yang terhubung dengan router 3 menggunakan IP 13.13.13.1. Untuk router 2 yang terhubung dengan PC 3 menggunakan gateway-nya adalah 1.254. Kemudian yang terhubung dengan router 1 menggunakan IP 12.2, yang terhubung dengan router 3 menggunakan IP 23.2. Kemudian pada router 3 yang terhubung dengan server 1 menggunakan gateway-nya 33.3, yang terhubung dengan server 2 menggunakan gateway 43.3, yang terhubung dengan router 1 menggunakan IP 13.3, yang terhubung dengan
router 2 menggunakan IP 23.3. Selanjutnya kita akan mengisikan network routing RIP pada setiap router seperti perintah. Untuk router 1, pastikan setting dari routing static sudah dihapus, pastikan kosong. Kemudian kita ke RIP. Untuk router 1 yang ditambahkan adalah IP dari network yang dituju. Yang pertama kita isikan IP dari PC1 yakni 192.168.1.0. Kemudian menuju ke router 3 yakni 13.13.13.0. Kemudian yang menuju ke router 2 12.12.12.0. Nanti akan otomatis berubah menjadi 0.0.0 karena classful. Selanjutnya adalah untuk ke router 2, kemudian router 3 sama seperti pada perintah. Kemudian setelah itu kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router config router no auto summary. Pada router 1 kita ke CLI, kemudian kita ketikkan perintah no auto summary, kemudian enter, version 2 enter, dan selanjutnya akan diulangi dari router 1, router 2 sampai router 3. Kemudian setelah itu, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Router 1 kita buka config, kemudian global setting kita save. Untuk router 2 dan 3 sama. Kemudian setelah itu kita lakukan start dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycles device. Kita tunggu sampai jaringannya nyala atau sampai warnanya hijau. Kemudian setelah itu adalah perintah untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Show IP route. Pada router 1 kita ketikkan show IP route, maka akan muncul tabel di mana rute dari proses routingnya nanti. Di sini untuk menuju ke router 3 maka melewati via dari router 2, kemudian ini adalah IP dari router 1. Untuk menuju ke server 1, 33.33.0 ini adalah IP dari server 1, maka akan melewati router 1 menuju ke router 3. Kemudian untuk menuju ke server 2, maka akan melewati router 1 yang menuju ke router 3. Selanjutnya adalah kita lakukan show IP route di router 2. Di sini untuk menuju ke router 1 maka kita akan melewati via dari lalu akan melewati juga router 3. Menuju ke server 1 maka akan melewati via dari router 2 yang akan melewati router 3. Kemudian untuk menuju ke server 2 maka akan melewati router 2 yang menuju ke router 3. Selanjutnya adalah router 3, show IP route, kemudian enter. Nah,
Untuk menuju ke router 2 maka akan melewati via dari router 1, kemudian di sini juga dari router 3 ke router 2. Oke, next. Kemudian show IP route ke router 3. Selanjutnya adalah pindahkan ke mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP versi 4 ke ICMP saja. Kita ke show L, kemudian edit filter, kita pilih ICMP-nya saja. Langsung saja kita akan melakukan simulasi. Yang pertama adalah dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Dari PC1 akan dikirimkan ke PC2 melewati router 1 menuju PC2, kemudian akan dikembalikan lagi ke PC1. Kemudian PC1 ke PC3 maka akan menuju ke router 1, kemudian router 2 menuju PC3, kembali lagi ke router 2, kemudian ke router 1 dan diterima kembali di PC1. Ini berhasil ya. Kemudian selanjutnya adalah dari PC1 ke server 1. Sama seperti tadi, melewati router 1, kemudian router 3, kemudian menuju server 1, kemudian dikembalikan lagi ke melewati router 3, router 1, kemudian kembali lagi ke PC1. Next, kemudian selanjutnya adalah dari PC1 ke server 2. Prosesnya sama dan juga berhasil. Dari PC3 ke PC1. Ini berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC2. Ini juga berhasil. Kemudian dari server 1 ke server 2. Nah, ini juga berhasil. Kemudian selanjutnya dari server 1 ke PC1. Ini juga berhasil. Lalu dari server 1 ke PC2. Ini berhasil. Kemudian yang terakhir dari server 1 ke PC3. Ini berhasil. Kemudian perintah selanjutnya adalah setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Kemudian kita lakukan tracer dari PC1. Nah, di sini sudah ada ya tracernya. Kemudian selanjutnya adalah dari PC3. Kita tracer selanjutnya adalah tracer dari server 1.
Buat skenario jalur routing dari R1 ke R3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Ini serial 3.0 ini kita disablekan. Kemudian tunggu berapa saat. Kemudian lakukan percobaan pada poin 7 kembali. Dari PC 1 ke server 1. Nanti kalau dia dinamik maka akan berubah arah. Karena menuju ke router 3 mati, maka akan berubah arah. Ya kan? Benar, berubah arah menuju ke router 2, kemudian router 3, server 1, kembali lagi ke router 3, router 2, router 1, dan kembali lagi ke PC 1. Berhasil. PC 1 delete dulu. PC 1 ke server 2. Menuju router 1, dibelokkan ke router 2, kemudian router 3 menuju server 2, kembali lagi ke router 3, router 2, router 1, kembali lagi ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Akan dikembalikan lagi melewati router 3, router 2, router 1, dan kemudian akan kembali ke PC 1. Di sini juga arahnya beda, tidak sama seperti yang tadi. Demikianlah proses simulasi routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.